Kalau kita ngomongin liquidity, teman-teman semua, ada dua jenis liquidity. Ya, kita sebutnya macro liquidity dan domestic liquidity. Kalau macro liquidity, kita pasti teman-teman juga pernah belajar tentang pentingnya kita melihat the Fed ya, keputusan the Fed. The Fed itu bisa menggairahkan ekonomi dengan beberapa cara. Yang pertama, mereka bisa cut rate, mereka bisa potong suku bunga. Yang kedua, mereka juga bisa melakukan namanya quantitative easing, teman-teman semua. Mereka menggelontorkan uang masuk ke dalam sistem M2 money supply. Jadi peredaran uang di masyarakatnya dibantu push sama central banks. Kalau kita ngelihat tren ya beberapa bulan terakhir, The Fed dan Bank Indonesia itu sudah secara konsisten menurunkan suku bunga. Kenapa seperti itu? Ya, karena mereka melihat inflation-nya mulai turun atau enggak. Karena kalau inflation-nya mulai turun, mereka punya space untuk nurunin suku bunga. Secara historik, teman-teman semua, dan secara kita ngeliat kondisi makro, ketika terjadi penurunan suku bunga dan ada peningkatan di likuiditas secara global, ya kita sebutnya M2 money supply ya. Mungkin pada udah pernah belajar ya. Itu akan positif untuk risky assets. Akan positif untuk aset yang beresiko. Logikanya apa teman-teman? Ya, nanti kita akan juga bahas kalau di Indonesia tuh pengaplikasiannya seperti apa. Kalau terjadi pemotongan suku bunga, kira-kira apa yang berubah? Apa yang affecting? Yang pertama, minjem duit lebih murah nggak? Pasti dong. Ya. Tapi jeleknya kalau misalkan orang biasa taruh duit di deposito, bunga deposito turun nggak? Turun. Terus ada satu lagi yang lebih penting ya, obligasi. Kira-kira kupon obligasi kalau suku bunga turun, turun nggak kuponnya? Turun ya. Nah, investor itu akan selalu melihat kesempatan teman-teman semua. Jadi uang akan berpindah dari yang returnnya rendah ke tempat yang returnnya tinggi. Jadi ketika terjadi pemotongan suku bunga,